Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 6 SDN Cengkareng Barat 03 pagi. Hari ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran kita di tema pertama, subtema ketiga di pembelajaran ketiga. Simak baik-baik ya videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Kedua, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Pelestarian tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yang terdapat pada benang sari dan melalui perkawinan sel kelamin jantan pada benang sari dan sel kelamin betina yang terdapat pada putik. Sebelumnya kita pernah mempelajari perkembangbiakan generatif. Kita ulang lagi ya. Di sini ada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina atau sel telur. Pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot. Itu hasil dari pembuahan. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan dalam biji atau yang disebut calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru tersebut akan memiliki daging buah. Biji berada di dalam buah. Lalu biji tersebut akan ditanam dan tumbuh kembali menjadi tumbuhan baru dan berkecambah. Itulah proses perkembangbiakan generatif. Nah, tadi kita sudah melihat proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Hari ini kita akan lihat di sini terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari tadi jatuh ke kepala putik. Nah, penyerbukan tersebut ada bermacam-macam. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara, serangga, burung, manusia, air, dan angin. Contoh dari gambar tersebut adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga, yaitu kupu-kupu. Tadi kita sudah melihat cara perkembangbiakan generatif. Kita hari ini akan membahas juga perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Kita lihat contohnya di sini ya. Vegetatif buatan. Contohnya adalah mencangkok. Mencangkok adalah membentuk anakan dengan memanfaatkan cabang induknya. Ini contohnya, biasanya pohon yang biasa dimanfaatkan untuk biasanya dicangkok adalah rambutan, mangga, dan jambu air. Yang kedua adalah menyambung. Ini contohnya. Menyambung adalah menyambungkan batang tanaman ke batang tanaman lain. Contoh tanamannya biasanya jeruk, durian, dan rambutan. Yang ketiga adalah stek batang. Apa sih itu stek batang? Stek batang adalah menumbuhkan batang induk di tanah. Ini contohnya, biasanya tanamannya adalah singkong dan bunga sepatu. Yang berikutnya adalah vegetatif alami.
akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhannya biasanya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batang. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Biasanya umbi lapis contoh tanamannya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk ubi. Contohnya adalah pada kentang dan ubi jalar. Yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya biasanya ada pada tanaman wortel, lobak, dan singkong. Nah, selain itu ada perkembangbiakan vegetatif. Selain itu ada spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya ada di tanaman paku pada daunnya. Yang kedua adalah geragi. Geragi biasanya banyak tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya biasanya tanaman rumput teki dan stroberi. Yang berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contoh tanamannya biasanya sukun, kesemek, nangka, dan lidah buaya. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sikap ini termasuk penerapan dari sila pertama Pancasila. Tadi kita sudah belajar tentang proses dan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Selanjutnya kita akan melihat upaya-upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. 1. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Biasanya, misalkan contohnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon secara liar. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Yang keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Untuk tumbuhan kemarin kita sudah belajar untuk hewan. Nah, sekarang ada juga pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Kita lihat ya, contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun raya. Beberapa tumbuhan langka di Indonesia antara lain bunga bangkai, kantong semar, cendana, dan meranti. Itu adalah tumbuh-tumbuhan langka yang biasanya dilestarikan. Yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya adalah poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah untuk dibaca. Tugas kalian berikutnya adalah membuat poster mengenai tumbuhan langka. Kalau sebelumnya kalian pernah membuat poster mengenai hewan langka cara pelestariannya, nah hari ini kalian ditugaskan untuk membuat poster mengenai tumbuhan langka. Poster tersebut berisi ada gambarnya dan huruf yang menarik di atas kertas yang berukuran besar. Nah, kalian akan mengkampanyekan poster tersebut kepada adik-adik kelas kalian.
melalui video rekaman. Yang video tersebut kalian akan presentasikan bagaimana caranya mengkampanyekan poster yang kalian buat melalui rekaman video ya. Rekaman video tersebut nanti kalian akan kirim ke classroom kepada guru kalian. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Di materi sebelumnya, kita pernah belajar tentang kesimpulan. Yang dimaksud dengan kesimpulan. Nah, hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Berarti harus ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kedua, intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari spesifik ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Apa sih kosakata baku itu? Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan, berupa pedoman ejaan, tata bahasa yang baku. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itu adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Setelah kalian membaca teks mengenai populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan, di sini Ibu telah membuat peta pikiran yang di peta pikiran tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan kalian jawab dengan cara yang kalian tuliskan di buku latihan kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Kedua, berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Ketiga, di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Keempat, apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Peta pikiran tersebut nanti kalian akan tuliskan di buku latihan kalian, lalu kalian jawab. Setelah kalian menjawab pertanyaan di teks atau di peta pikiran tadi, kalian akan menuliskan kesimpulan dari teks populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan dengan menggunakan bahasamu sendiri ya. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.